Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia dengan NIM 12011221380 dari kelas A, kelas 3A Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi kajian puisi, di mana dalam materi kajian puisi tersebut itu saya akan menjelaskan tentang teori kajian puisi dan interpretasi puisi. Nah, langsung saja yang pertama kita masuki tentang teori kajian puisi. Pada bagian teori kajian puisi ini kita akan membahas ada 4. Yang pertama itu hakikat puisi, unsur-unsur pembangun puisi, jenis-jenis puisi, dan kriteria kemampuan menulis puisi. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang hakikat puisi. Nah, untuk memahami hakikat puisi perlu dipeneliti kutip pendapat dari para ahli. Di sini beberapa ahli yaitu I.A. Ricard berpendapat bahwa suatu puisi mengandung suatu makna keseluruhan yang merupakan perpaduan dari tema penyair, yaitu mengenai inti pokok puisi itu. Perasaannya yaitu sikap sang penyair terhadap bahan atau objeknya, nadanya yaitu sikap sang penyair terhadap pembaca atau penikmatnya, dan amanat yaitu maksud atau tujuan sang penyair. Nah, selain itu juga pendapat menurut para ahli yaitu Suharyanto mengatakan bahwa karya seni umumnya atau puisi khususnya tidak lain ialah hasil pengungkapan kembali segala peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki karakteristik untuk dibandingkan dengan genre karya sastra lainnya, yakni prosa dan drama. Keunikan puisi antara lain disebabkan oleh sifatnya yang cenderung berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang menghasilkan kebudayaan. Karena keunikan itulah, batasan mengenai puisi sulit diterangkan secara lengkap dan memadai. Seiring dengan perkembangan karya sastra, termasuk puisi, pengertian puisi pun menjadi berubah. Nah, Wirjo Sodema dalam Pradopo 1987 mengatakan bahwa puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh ada beberapa yang terikat, termasuk puisi itu yang pertama banyak baris dalam tiap bait atau kuplet atau strofa suku karangan. Yang kedua adalah banyak kata dalam tiap baris. Yang ketiga banyak suku kata dalam tiap baris. Yang keempat rima, dan yang kelima adalah irama. Kutipan di atas kiranya sudah tidak relevan lagi dengan wujud puisi pada zaman sekarang dalam hal terikat oleh jumlah baris tiap bait, banyaknya kata dalam tiap baris, dan banyaknya suku kata dalam tiap baris. Pada zaman sekarang, penyair menghendaki kebebasan dalam mengekspresikan karyanya. Nah, selanjutnya itu adalah menurut Pradopo. Nah, Pradopo merangkum beberapa definisi puisi yang disajikan para ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah Altenberg mendefinisikan puisi sebagai pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran atau menafsirkan dalam bahasa berirama atau bermetrum. Nah, yang selanjutnya itu adalah Samuel Taylor Coleridge mengemukakan puisi itu adalah kata-kata terindah dalam susunan terindah. Penyair memiliki kata-kata setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara satu unsur dengan unsur lainnya sangat erat hubungannya. Nah, Caricli berkata, puisi merupakan pemikiran yang bersifat musikal. Maksudnya, penyair dalam menciptakan puisi itu memikirkan bunyi yang merdu, bunyi yang irama yang ada dalam puisi tersebut serasi dan mempergunakan orkestrasi bunyi. Nah, Wordsworth mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Nah, Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur-campur. Selanjutnya, Dunton berpendapat sebenarnya bahwa puisi itu merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. Selanjutnya itu adalah Shelley mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup kita. Misalnya peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan dan menimbulkan keharuan yang kuat seperti kebahagiaan, kegembiraan yang memuncak.
percintaan, bahkan kesedihan karena kematian orang yang sangat dicintai. Semuanya itu merupakan detik-detik yang paling indah untuk direkam. Nah, berdasarkan beberapa rangkuman batasan puisi tersebut, Pradopo menyimpulkan bahwa puisi itu ekspresi pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Dengan demikian, puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud yang paling berkesan. Sedangkan Tarigan memberikan penjelasan bahwa istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yakni poiesis dan yang berarti penciptaan. Sedangkan Waluyo memberikan definisi puisi sebagai berikut. Nah, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Berdasarkan definisi puisi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa sebuah karya seni disebut puisi jika memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan ekspresi pengalaman yang ditulis dengan bahasa yang puitis. Yang kedua, bersifat pemusatan dan pemadatan pada masalah yang disampaikan dan cara penyampaiannya. Yang ketiga, lebih mengedepankan efek emosional daripada intelektual. Yang keempat, memanfaatkan unsur orkestra atau musik atau bunyi berupa rima dan irama. Dan yang kelima, menimbulkan pengaruh, sugesti atau motivasi kepada pembaca atau pendengarnya atau katarsis. Nah, itu adalah pembahasan tentang hakikat puisi. Selanjutnya kita masuki unsur-unsur pembangun puisi. Sama halnya dengan karya sastra prosa, puisi juga berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarangnya. Namun harus diakui bahwa untuk mengetahuinya lebih sulit karena bentuk puisi umumnya menggunakan kata-kata kias atau perlambangan dan kata-kata padat. Karena itu, untuk mengetahuinya diperlukan kecerdasan dan kejelian pembaca untuk menafsirkan kiasan atau perlambangan yang digunakan penyair, menurut Suharyanto. Nah, pernyataan tersebut menegaskan bahwa memahami prosa lebih mudah daripada memahami puisi. Bahasa puisi yang penuh kiasan dan lambang-lambang mensyaratkan penikmatnya untuk memiliki kepekaan dan kecermatan dalam memahami puisi yang sedang dihadapi. Sedangkan menurut Baribin memberikan simpulan atas strata norma yang dikemukakan oleh Welek, unsur pembentuk atau pembina puisi yang utama ialah bunyi, termasuk rima dan irama, dan kata meliputi makna, diksi, figura bahasa, dan citraan. Berbeda pula dengan pernyataan Baribin. Waluyo mengemukakan temuannya secara lebih rinci dan lebih bisa dipahami tentang unsur atau struktur pembangun puisi. Menurutnya, unsur pembangun puisi ada dua. Yang pertama itu struktur fisik yang terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi, dan tata wajah atau tipografi. Dan struktur batin yang mencakupi tema, nada, perasaan, dan suasana, serta amanat atau pesan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pembangun puisi terdiri atas struktur fisik dan batin. Struktur fisik terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi, dan tata wajah atau tipografi. Sedangkan struktur batin mencakupi tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan mengenai struktur fisik dan struktur batin puisi. Yang pertama kita masuki yaitu unsur fisik, di mana unsur fisik ini yang pertama adalah diksi. Nah, menurut Waluyo, diksi adalah kata-kata yang dalam puisi yang telah dipilih dan disusun oleh penyair dengan mempertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata-kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Diksi adalah pemilihan kata dalam saja. Diksi digunakan untuk mencurahkan pikiran setepat-tepatnya.
mengekspresikan perasaan yang dapat menjelmakan pengalaman jiwa penyairnya. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat yang setelah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa unsur diksi berfungsi teramat penting dalam penulisan puisi. Kekuatan utama puisi terletak pada kecermatan penyair dalam memilih kata untuk dapat mewakili ungkapan penyairnya setepat-tepatnya. Jadi, diksi adalah kata-kata yang dipilih dalam menulis puisi yang memiliki makna setepat-tepatnya untuk dapat mewakili perasaan, pikiran, dan maksud penyair. Yang kedua adalah pengimajian. Menurut Waluyo menyatakan bahwa pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Melalui pengimajian, apa yang dikatakan seolah-olah dapat dilihat, yaitu atau imaji visual, didengar atau imaji auditif, atau dirasa atau imaji taktil. Nah, imaji visual menampilkan kata-kata yang menyebabkan apa yang digambarkan penyair lebih jelas seperti bisa dilihat. Nah, imaji auditif adalah penciptaan ungkapan penyair sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang digambarkan. Kalau imaji taktil adalah penciptaan ungkapan penyair yang mampu mempengaruhi perasaan sehingga pembaca terpengaruh perasaannya. Senada dengan pernyataan Waluyo, Jambrohim dan kawan-kawannya menyatakan bahwa pengimajian digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan suasana khusus, membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan, menarik perhatian pembaca, serta memberi bayangan visual penyair dengan menggunakan gambaran-gambaran angan. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Ia juga menggolongkan imaji menjadi 3 jenis sesuai dengan pendapat Waluyo, yakni imaji suara, penglihatan, dan raba atau sentuh. Beberapa pendapat di atas dapat disarikan bahwa pengimajian adalah kata atau kumpulan kata pada puisi yang disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan kesan konkret, dan menghidupkan apa yang diungkapkan oleh penyair sehingga terkesan nyata. Selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret digunakan untuk membangkitkan imaji pembaca terhadap puisi yang tengah dihadapi. Imaji ini akibat dari pengimajian yang diciptakan penyair. Adapun kata konkret dihadirkan oleh pengarang untuk menciptakan imaji pembaca. Kata konkret juga erat kaitannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. Jika penyair lihai mengkonkretkan kata-kata, pembaca akan seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan oleh penyair sehingga pembaca terlibat penuh secara batin ke dalam puisi. Selanjutnya adalah bahasa figuratif. Pradopo menyatakan bahwa dengan bahasa figuratif, sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan memberikan kejelasan gambaran angan. Bahasa kias mempersamakan suatu hal dengan hal lain supaya gambaran menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan hidup. Selanjutnya itu adalah tentang versifikasi. Menurut Jambrohim, versifikasi terdiri atas ritma, rima, dan metrum. Secara umum, rima dikenal sebagai irama, yaitu pergantian panjang pendek, turun naik, keras lembut ucapan bunyi bahasa yang teratur. Irama menyebabkan aliran perasaan atau pikiran tidak terputus dan terkonsentrasi sehingga menimbulkan bayangan angan atau imaji yang jelas dan hidup. Irama diwujudkan dalam bentuk tekanan-tekanan pada kata. Tekanan tersebut dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dinamika, yaitu tekanan keras lembutnya ucapan pada kata tertentu. Yang kedua adalah nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. Yang ketiga adalah tempo, yakni tekanan cepat lambatnya pengucapan kata. Waluyo mengemukakan bahwa rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi dengan mempertimbangkan lambang bunyi. Pemilihan bunyi-bunyi ini mendukung perasaan dan suasana puisi. Ritma merupakan pertentangan bunyi, tinggi atau rendah, panjang atau pendek, keras atau lemah, yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Sedangkan metrum adalah irama yang tetap, pergantian irama yang sudah tetap menurut pola tertentu, pengulangan tekanan kata yang tetap yang sifatnya statis. Selanjutnya itu adalah
Tata wajah atau tipografi. Menurut Suharyanto, tipografi merupakan ukiran bentuk, yakni cara untuk menuliskan sebuah puisi atau sajak. Ia menambahkan, secara umum, maksud tipografi yang pertama adalah untuk keindahan indrawi dan yang kedua dimaksudkan untuk lebih mengintensifikan makna, rasa, atau suasana puisi. Tipografi mencakupi penataan baris dan bait dalam puisi. Adapun penataan baris puisi berkaitan erat dengan enjambemen. Enjambemen merupakan peristiwa keterkaitan antara isi dua lirik sajak yang berurutan. Dua baris sajak yang menerangkan keterkaitan peristiwa. Senada dengan pendapat Lae Lasari, Aminuddin mengemukakan bahwa enjambemen merupakan pemegalan lirik suatu puisi yang dilanjutkan pada lirik berikutnya. Ini menunjukkan bahwa enjambemen merupakan bagian dari unsur tipografi yang menjadi ciri khas penulis puisi. Selanjutnya kita masuki tentang unsur batin. Yang pertama itu adalah tema. Definisi secara umum mengenai tema menurut Karaf ialah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Amanat utama ini dapat diketahui misalnya bila seorang pembaca roman atau yang lainnya dilihat dari sudut pandang karangan yang telah selesai. Adapun jika dipandang dari sudut proses penyusunan sebuah karangan, tema merupakan suatu perumasan bagi topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Yang kedua adalah nada dan suasana. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca dan persoalan dalam puisi. Nada berhubungan erat dengan tema dan rasa yang terkandung dalam sajak tersebut. Adapun suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau dampak psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Tentang nada, Jabrohim dan kawan-kawan mencontohkan sikap penyair dalam puisi, ada kalanya menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau hanya bersikap lugas. Menceritakan sesuatu kepada pembacanya dapat dipahami bahwa nada dan suasana dalam puisi memiliki hubungan yang erat. Nada merupakan sikapnya terhadap persoalan dan pembaca. Suasana adalah keadaan, perasaan atau jiwa pembaca yang timbul setelah membaca setelah puisi. Yang ketiga adalah perasaan. Waluyo menyatakan bahwa puisi mengungkapkan perasaan penyair. Nada dan perasaan penyair akan dapat ditangkap melalui pembacaan puisi atau deklamasi. Membaca puisi seperti ini dapat membantu pengungkapan perasaan penyair yang melatar belakangi terciptanya puisi tersebut. Perasaan yang menjiwai puisi bisa perasaan gembira, sedih, terharu, marah, tersinggung, sombong, patah hati, tercekam, cemburu, takut, kesepian, menyesal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah amanat. Mengenai amanat, Richard dalam Nadiak menyatakan bahwa setiap penyair mempunyai tujuan dengan sajak-sajaknya, baik disadari maupun tidak. Tujuan ini diungkapkan oleh penyair berdasarkan pandangan hidupnya. Amanat atau tujuan adalah hal yang mendorong penyair untuk mencipta puisinya. Waluyo dan kawan-kawan mengatakan bahwa amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema yang diungkapkan. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair mungkin secara sadar berada dalam pikiran penyair, namun lebih banyak penyair tidak sadar akan amanat yang diberikan. Selanjutnya itu kita masuki materi tentang jenis-jenis puisi. Berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya, puisi menjadi 3, yaitu puisi epik, puisi lirik, dan puisi dramatik. Puisi epik. Puisi epik sering disebut puisi naratif. Sumarjo menyatakan bahwa dalam puisi epik penyair menuturkan sebuah cerita dalam bentuk puisi. Dalam jenis ini dikenal bentuk-bentuk epos atau wiracerita, fabel, dan balada. Bentuk puisi epik agak panjang dan berisi cerita kepahlawanan, tokoh kebangsaan, masalah surga, neraka, Tuhan, dan kematian. Yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik merupakan puisi yang bersifat subjektif, personal. Artinya, penyair menceritakan masalah-masalah yang bersumber dari dalam dirinya. Puisi ini bentuknya agak pendek dan biasanya menggunakan kata ganti orang pertama. Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan pikiran, perasaan, dan serta sikap akal dalam syair adalah pikiran, perasaan, dan sikap penyair. Dari segi isinya, yang termasuk puisi jenis ini adalah elegi, himni, ode, epigram, humor, pastoral, idli, satire, dan parodi. Yang ketiga adalah puisi dramatik. Puisi dramatik merupakan puisi yang bersifat
objektif dan subjektif. Dalam hal ini, seolah-olah penyair keluar dari dirinya dan berbicara melalui tokoh lain. Dan kata lain, dalam puisi ini penyair tidak menyampaikan secara langsung pengalaman yang akan diungkapkan, tetapi melalui tokoh lain, sehingga tampaknya seperti sebuah dialog. Menurut Soemarjo, tokoh yang dipilih penyair mewakili situasi manusia atau masyarakat umumnya. Menurut Suharyanto, berdasarkan kata-kata yang membentuknya, puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi prismatis dan puisi diafan. Puisi prismatis yaitu puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sebagai lambang-lambang atau kiasan. Dalam puisi ini, penyair menggunakan kata-kata yang sulit dipahami maknanya, terutama bagi yang belum menguasai benar-benar teori tentang puisi. Yang kedua adalah puisi diafan, yaitu puisi yang kata-katanya sangat terbuka, tidak mengandung pelambang-pelambang atau kiasan-kiasan. Dalam puisi diafan, penyair menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau menggunakan kata-kata yang bisa digunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah kriteria kemampuan menulis. Ahkadia dalam bukunya Menulis mengungkapkan bahwa menulis adalah suatu aktivitas komunikasi bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Tulisan ini terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna. Dalam komunikasi tertulis, paling tidak terdapat 3 unsur yang terlibat, yaitu penulis mempunyai pesan atau isi tulisan, saluran atau medium tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bersifat tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain, yakni orang yang menerima pesan tertulis tersebut. Maka menulis merupakan keterampilan yang sangat dilatih, sehingga bahasa tersebut dapat terlihat ekspresif dan teratur. Intensitas dan kontinus dalam melakukan kegiatan menulis akan sangat menentukan kualitas tulisan yang dihasilkan oleh individu. Menurut teori pembelajaran humanistik, belajar dapat dibentuk oleh lingkungan melalui serangkaian perlakuan pembiasan atau Skinner. Teori ini berasumsi bahwa suatu kemampuan atau keterampilan itu bisa dipelajari melalui aktivitas yang terus-menerus atau kontinu, membiasakan stimulus untuk membentuk keterampilan. Keterampilan menulis bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah berbakat sejak lahir. Keterampilan menulis sangat bisa dipelajari, ditekuni, dan kemudian menjadi bakat baru yang permanen apabila ada usaha untuk menekuninya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu adalah interpretasi puisi. Interpretasi adalah memberi kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran atau pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan menginterpretasikan berarti menafsirkan, dan menginterpretasian adalah proses, cara, perbuatan menginterpretasikan. Interpretasi dapat juga disebut pemaknaan atau pemberian makna puisi. Pemaknaan ini istilah aslinya adalah konkretisasi. Konkretisasi ini istilah yang dikemukakan oleh Felix Fedica pada tahun 1964-79, berasal dari Roman Ingarden, berarti pengkonkretasian makna karya sastra atas dasar pembacaan dengan tujuan estetik. Puisi disusun dengan kata-kata terindah dalam susunan terindah, yang juga merupakan kata dan gaya penulisan. Gaya penulisan berhubungan erat dengan gaya bahasa, sedangkan gaya bahasa tidak bisa terlepas dari makna bahasa. Gaya bahasa atau Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2003-340 adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra, cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan. Makna bahasa disebut arti atau meaning yang ditentukan oleh konvensi masyarakat bahasa. Dalam karya sastra bahasa, sebagai sistem tanda tingkat pertama ditingkatkan derajatnya menjadi sistem tanda tingkat kedua. Maka artinya pun ditentukan oleh konvensi sastra menjadi arti sastra. Arti sastra ini adalah arti dari arti-arti atau makna. Oleh karena itu, untuk memberi makna puisi itu harus diketahui konvensi puisi tersebut. Di antara konvensi itu adalah ucapan atau ekspresi tidak langsung. Interpretasi puisi berarti mencoba menafsirkan makna dari puisi. Sedangkan jika ingin mengetahui makna puisi harus tahu apa kata kuncinya. Kata kunci adalah kata yang sering diulang penyair dan puisinya, misalnya kata yang menunjukkan waktu dan tempat, kata-kata asing,
kata yang sengaja diberi perhatian khusus oleh penyair dengan memberi garis bawah, mencetak miring, dan sebagainya. Seringkali istilah puisi disamakan dengan sajak, akan tetapi sebenarnya tidak sama. Puisi itu merupakan karya sastra yang melengkapi sajak, sedangkan sajak adalah individu puisi. Dalam istilah bahasa Inggrisnya, puisi adalah poetry dengan sajak adalah poem. Memang sebelumnya ada istilah puisi, istilah sajak untuk menyebut juga jenis sastranya atau puisi, ataupun individu sastranya atau sajak. Pemaknaan puisi atau interpretasi memang didasarkan pada analisis struktural instruksinya. Akan tetapi seringkali makna strukturalnya ini belum mencakup semua maknanya yang terkandung dalam sajak yang dia dianalisis tersebut. Maknanya baru menjadi lebih sempurna bila dikontraskan dengan hipogramnya. Untuk pemakaian dengan hubungan intelektualnya seperti telah dikemukakan bahwa dalam prinsip intelektualitasnya pembaca yang memberi makna, menemukan dan menafsirkan responnya. Baik, terima kasih. Ini adalah tentang materi kajian puisi, yaitu teori kajian puisi dan interpretasi puisi yang telah saya jelaskan. Semua materi telah saya jelaskan, itu adalah penjelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengambil ilmunya yang baik dan bisa mempelajarinya dengan baik, sehingga kita bisa membuat puisi lebih baik ke depannya dan bisa membeda-bedakan yang mana puisi, yang mana unsur diksinya dan lain sebagainya. Baik, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.